Perkenalkan saya Adis, teknisi dari PT Medison, alat endoskopi Fujifilm. Iya. Alat endoskopi Fujifilm ini terdiri dari ini monitornya, ini video prosesornya, ini light source, kemudian ada perlengkapan juga water jet, kemudian ini dilengkapi UPS dan suctionnya, kemudian ini reporting system untuk buat laporan dan pengambilan foto dan video. Dan ini yang paling penting adalah scoopnya. Ini scoopnya scoop gastroskopi. Ini ada tipenya EG760R. Bagian-bagian dari scoop ini adalah konektornya. Ini one single konektor. Jadi nggak ada waterproof cap-nya lagi. Udah tinggal langsung masuk ya. Oke, kemudian dipasang water tanknya. Ini pasangnya, dipasang dulu, kemudian diputar. Kemudian ini water jetnya, pasang di sini. Kemudian ini suction. Ini untuk tes kebocoran. Nanti biasa dipakai sebelum tindakan dan sesudah. Sebelum dan sesudah tindakan. Dicek dari situ ya. Ya, sebelum dicuci. Berarti nanti kita lakukan untuk bisa dilakukan untuk tes kebocoran. Ya. Fungsi dari tes kebocoran di sini, misalnya mau dicuci kan dipastikan scoop nggak ada yang bocor. Agar pada saat dicuci direndam nggak masuk air, Pak. Karena kalau masuk air ini bisa menyebabkan rusak di kamera. Ini tadi bagian dari scoop, kemudian ini bagian handlingnya. Ada angulasi kiri kanan, atas bawah. Ini ada locknya untuk mengunci putarannya. Kemudian ini ada lock untuk updownnya untuk mengunci putaran atas bawah. Kemudian ini ada tombol air water feeding, yang biru air water feeding. Kemudian ini tombol untuk suction. Ini untuk channel forceps untuk masuk aksesoris. Masuk aksesoris ya. Ya, biopsi atau casting. Biopsi gitu ya. Bisa itu untuk interface-nya gitu ya. Masuknya ya. Masuk aksesoris. Kemudian ini ada tombol-tombol. Nanti fungsinya kalau udah nyala. Kemudian kita nyalakan alatnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah sama aja. Kita tunggu. Ini nanti masih loading. Ini suction juga dinyalakan. Ini menyalakannya di samping. Ya? Satu aja kan? Satu Pak. Kemudian ini recording sistemnya. Ini disambung ke HDMI kabel yang ini. Ini lampu udah langsung oke. Sebentar, nanti ini biar kita ready kan kita mulai jalan nanti. Ini udah konekkan ke kabel HDMI, kemudian dibuka softwarenya namanya EndoRecord. EndoRecord ya. Ini dibuka, kemudian langsung masuk aja. Ini pasti beda ya, Pak? Ini yang beda ya? EndoRecordnya beda ya? Kalau di sana pakai Sony ya? Iya. Beda ya? Nah, kemudian nanti data pasien. Ini diisi dulu data pasiennya. Diisi nomor MR, nama pasien, tanggal lahirnya, jenis kelamin, tindakan dan nama dokternya. Terutama yang kuning-kuning Pak. Terutama yang kuning ya. Yang diisi ya. Ini bisa dipilih nanti. Pilihan ya. Nama dokternya pun nanti bisa dipilih. Ini belum bisa dimasukkan ya, belum ya? Belum dimasukkan. Belum dimasukin ya. Nanti kita input nama dokternya. Kita
Setelah itu diklik simpan. Oke, simpan. Simpan ya. Ini karena belum diisi, ya, pencet lagi. Nah, setelah tersimpan, nanti muncul di sini list nama pasiennya. Kita pilih, kemudian Atau dimasukin aja contoh satu nama bisa. ya, ini tadi udah saya masukin contoh. Nah, Oh. kalau udah tampilan di monitor dan di monitor udah connect. Oke, sekarang ke scoop-nya. Ini tadi begitu dihidupkan udah nggak perlu setting-setting lagi, Ya. langsung on lampu. Ini udah langsung ready to use. Langsung ready to use ya. Ya. Nah, fungsi-fungsi dari tombol ini tadi ada tombol pertama freeze FR yang tombol 1 ini Pak. Ada tombol 1, 2, 3 dan 4. Ya. Ini tombol untuk freeze. Untuk freeze ya. Kemudian ini tombol untuk BLI LCI. Ini pertama ada LCI, link color imaging namanya. Oh. Itu untuk Perjelas. melihat adanya Membedakan warna. Misalnya ada pembuluh Yang darah. pertama untuk apa? Freeze. Freeze. Pertama freeze. Yang kedua ini ada mode Pembedaan warna. LCI BLI. LCI, ya. Pertama pencet LCI, pencet lagi BLI. DLI. BLI blue light imaging. Jadi misalnya nanti ada tumor, itu kelihatan warnanya agak biru-biru, beda warna. Oh gitu ya. Kemudian pencet sekali lagi, dia ke normal. 3 kali. Kemudian yang 3 tiga, kali. Kemudian ada tombol ketiga. tombol 3. Ini sebenarnya opsional, kita bisa atur nanti sesuai keinginan dokter. Misalnya di sini dokter kurang nyaman memakai BLI LCI-nya di bagian sini agak kurang terjangkau, enaknya di bagian belakang misalnya, bisa kita rubah-rubah. Jadi ini masih kosong, kita bisa setting nanti Bisa setting di situ ya. di Di sini ya? prosesornya. Di prosesor ya. Jadi misalnya dokter enaknya sini dan sini, sini kan agak kurang terjangkau. Oke. Bisa kita atur. Tapi ininya sama ya. Ininya sama. Jadi ada spesial. Ini bisa beberapa pilihan, ada mode BLI LCI freeze, kemudian ada zoom 1,5 kali. Zoom betul. Belum kita setting. Jadi nanti opsional. Ini ada beberapa pilihan. Tergantung permintaan dokter nanti Ya, ya. nanti tergantung permintaan dari dokter. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah pilihan tombolnya. Iya. Ini bisa kita atur. Ada beberapa pilihan. Ada electric zoom, ada special light, ada timer, POV, struktur empati. Berarti nanti abang setting di sini kan, enggak dari sini kan nih. Kita atur pertama di sini. Nanti setelah setting defaultnya di sini udah teratur, nanti udah tersimpan. Ini sesuai standarnya dulu. 1 dan 2 yang diatur. Kemudian misalnya mau ambil foto, ini tinggal diinjek aja. Ya. Oh gitu ya. Langsung foto tersimpan. Langsung foto dia. Warnanya ya. Nggak masuk. Ini karena perbedaan warna di sini. Ini Ya, kan benar. monitor Karena perbedaan monitor aja gitu. monitor medis, medical device. Kalau di sini kan monitornya bukan grade Iya, betul. medikal. Ya. Nggak bisa disamakan. Ya pasti ada perbedaan Pak. Yang pasti nanti hasilnya kalau di print Tapi nanti tergantung hasil printnya, kita lihat lagi. Oh ya. Biar jangan beda kan. Ya betul. Foto di sini juga bisa merekam. Kalau merekam tinggal dipencet ini aja, mulai rekam. Oh gitu ya. Sambil rekam sambil foto bisa jalan. Sambil rekam sambil Sekali foto. jalan bisa. Ya. Ya, sekali jalan ya. Ya. Foto, putar lagi video, capsule. Nggak maksudku tuh lagi Ya ini sambil foto, Iya, sambil rekam. merekam masih berjalan. Nanti ini
pasangnya pakai CD. Pakai CD kipas ya? Enggak. Enggak, Langsung print aja, Kak. Print aja kan? Kiri kanan. Nah, itu kiri kanan. Ya. Ini atas, Kalau kasih ini bawah. masukin Oh gitu. kopi teh. Oh, hang-hang Ya. Kunci. pengalaman. Iya. Itu juga kunci ini ya. Ya. Ini untuk kunci kiri kanannya. Iya. Begitu dipencet. Pernah coba? Kita nggak bisa kunci lagi ya. Ada tuh kunci ya. Udah nggak bisa. Ini Ini belum belum nih. kunci. Iya. Oke. Terus matikannya, Oke. nonaktifkan. Udah selesai ini dipakai. Ini tadi tombol-tombolnya. Ini air water feeding. Kalau ditutup keluarnya udara, ditutup aja. Kalau ditekan keluarnya air. Ditutup udara, ditekan air. Tekan air ya. Ini tombol untuk suction. Ini pakai di sini Suction ya. suction. Kalau ini airnya belum diisi water tanknya, jadi nggak keluar. Nggak keluar air, Keluarnya ya? hanya udaranya aja. Ini ada rasa udara. Udaranya tuh nyemprotnya ke bagian depan kamera, Pak. Fungsinya Depan buat kamera, ya? ngebersihin kamera. Oh, Apabila gitu. terhalang kotoran, Oh gitu ya. jadi disemprot Iya, air, iya, iya. kemudian dikeringin dengan udara Betul. untuk swab kameranya. Nah, ini tadi kalau nggak ada aktivitas dalam 1 menit, dia langsung otomatis muncul tanda iris timer off. Itu menandakan lampunya mati. Otomatis Fungsi dari- mati sendiri ya. Ya, otomatis mati sendiri pada waktu 1 menit. Fungsi dari sini adalah Kita ulang lagi. ya, kita coba lampu mati sendiri. Ini untuk menghemat lifetime lampunya, Pak, Oh ya oke. supaya nggak terbuang. Di sini ada iris. Iris ini ada mode auto, peak, dan average. Iris ini adalah kecepatan nangkep kameranya. Pencahayaan, mengatur cahaya dan ininya, Pak, kamera. Ada mode auto, peak, dan average. Biasanya setting defaultnya adalah di auto. Di mode average ini cahayanya lebih ke rata-rata, semuanya sama terangnya. Kemudian di peak ini cenderung di bagian depan Auto. itu terang, puncaknya peak. Di bagian belakang Itu agak auto. redup. Oh iya, maaf, ini yang peak. Ini kalau di dalam usus kan bentuknya bulat gini. Nah, nanti di bagian depan itu agak terang, tapi di belakang cenderung redup kalau di peak. Ini average rata-rata. Kemudian ini auto, Normalnya auto ya. namanya di auto. Kemudian ini ada shutter. Shutter ini kecepatan kamera menampilkan gambar. Ada mode normal dan high. Baik. Ini kalau di mode high, ini lebih ke ininya, Pak, apa, time frame-nya. Dia menampilkan antara kamera dengan gambar itu Lebih kecepatannya cepat ya? high dan normal. Time frame kameranya biasanya sih di mode normal. Kemudian ada multi 2, multi 1. Ini opsional, kita bisa atur juga dari sini, tergantung nanti permintaan. Gitu ya. Kemudian ini Ini ada fotonya 2 gitu ya. multi, ini bisa banyak fungsi. Nah, ini timer, fungsi timer diaktifkan. Kalau ini fungsi file. Nah, sebenarnya di tombol multi ini kita bisa atur juga.
adanya di sini. Oh, itu ada ya. Satu dan multi button Ada 2. file, ada timer ya. Ini bisa diaktifkan mau Hmm. mau pilihan apa di Mau tombol pilih yang multi. mana gitu ya. Ada file reset untuk timer, ada timernya, left time, ada POP picture on picture, ada POP layout. Layoutnya nanti mau di kiri kanan atas bawah. Bisa gitu. Ada mask type dan lain-lain, nanti bisa kita coba sesuai dengan permintaan dokter. Bentar ya. Kemudian tune itu Ini tadi yang saya bilang 1 menit nggak ada aktivitas dia muncul ini, lampunya pun redup. oh gitu ya. Nanti cara menghidupkannya lagi tinggal dipencet tombol XR, tombol 1 pencet hidup lagi. Selain itu ini juga boleh kan? Selain itu ini di offin dulu, kemudian di onin lagi. Oke, kembali lagi tadi sampai di multi. Kemudian ini ada tune, simbolnya gini, tune. Nah ini untuk melihat pembuluh darah di bawah kulit. Ini lebih kelihatan merah-merahnya. Jadi kalau kita mau lihat ini kita harus tekan ini ya. Tekan tone ya. Ini kalau di jaringan yang lunak kelihatan. Beda ya. Ini tone-nya on, ini off. Beda ya. Kemudian sebelahnya adalah struktur. Struktur itu untuk melihat detail. Ini off. Ini perhatikan di garis-garis tangannya. Ini struktur on. Kelihatan ada bedanya, lebih detail. Ini off. Ini on. Ini kalau di khusus mungkin lebih kelihatan ya. Ya. Kalau di sini agak kurang kelihatan ya. Jaringannya terlalu tebel. Ini pasarnya kelihatan. Ini lebih halus. nggak terlalu berpengaruh di jaringan kulit yang tebel. Yang tebal ya. Color. Kemudian ini ada color. Color ini opsional apabila misalnya ini kan di scope gastro, dokter nyaman melihat terbiasa mungkin warnanya kurang merah atau apa, nanti bisa kita atur dari color sini. Oke. Kemudian yang bawah ini light source-nya. Ini untuk on off lampu. Light source ya. Ini untuk on off pompa. Ada kecepatan high, medium, low, dan off. Pompa di sini fungsinya untuk ini menarik air. Menarik air dari water tank. Jadi ada kecepatan high, medium, low, kemudian off. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini ada illumination. Ini pada saat dia off, ini menandakan lamp light-nya. Kemudian pada saat on, ini menandakan terangnya. Ini di level 3. Ini bisa kita tambahin lagi. Misalnya kurang terang, bisa ditambahin sampai plus 5. Lebih terang ya. Seperti nambah ininya ya, brightness-nya. Iya betul, brightness-nya, keterangan gambarnya. Ini maksimal plus 5, terang banget ya. Dan misalnya terlalu terang, kita bisa kurangi juga sampai minus 4. Ini kita atur ke settingan default-nya di 0. Oh gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia nggak ada objek ini,
ini intensitas cahayanya terang. Nanti begitu ada objek yang mendekat, dia langsung otomatis menyesuaikan cahayanya sesuai dengan kebutuhan. Ini makin kurang. Oke. Kemudian ini ada light mode. Light mode di sini untuk mode BLI, LCI, dan BLI bright. Nah, tadi kan ada di tombol. Ini disediakan juga fitur BLI, LCI di light source. Jadi nanti tinggal dipencet dari sini. Off. Jadi ada BLI, kemudian BLI bright. BLI bright di sini sama dengan BLI, cuma ditambahin terangnya. Kemudian LCI dan normal. Kemudian sebelahnya adalah light limit. Light limit ini level keterangan brightness-nya tadi dikurangi di level minus 2 di light limit. Fungsinya untuk supaya nggak panas pada saat biopsi kan pasti keluar darah supaya nggak berusuk, nggak bisa berusuk ini darahnya. Jadi light limit. Atau pada saat silau terlalu terang bisa juga main di light limit. Terkadang juga bisa dikurangi. Kalau dikurangi di sini kan terlalu lama mencetnya, tinggal dipencet ini aja light limit. Sebelahnya adalah X-Lum. X-Lum di sini cahayanya akan nyala paling maksimal. Fungsi dari X-Lum di sini untuk mengetahui ujung scoop. Misalnya pada saat tindakan kolon, untuk melihat nih ujungnya udah ada di mana posisi ujungnya. Kalau didorong agak susah nih. Nah, nanti bisa diaktifkan mode X-Lum. Kondisi cahaya digelapin di ruangan, nanti kelihatan di perutnya, Pak. Dia akan tembus gitu ya. Dia tergantung dari pasiennya, misalnya pasiennya gemuk atau kurus nanti berpengaruh juga di situ. On off aja. Nah, itu. Kemudian ini ada water jet. Water jet ini tinggal on off aja. Kemudian ini untuk mengatur kecepatannya. Ini di sekitar area ini, Pak. Normal sih ya. Normalnya. Nah, nanti ngeluarinnya tinggal dipencet di put switch. Ini masih keluar. Nanti nyembulnya di sini, di bagian ujung. Yang ada lubang. Ada besi itu. Ada lubang ini, Pak. Ada lubang ya. Ini karena nggak terisi air. Itu gunanya untuk misalnya ada kotoran menghalangi kamera atau bukan menghalangi kameranya, Pak. Apa ya? Dokter mau lihat bagian itu tapi tertutup oleh kotoran gitu ya. Jadi disemprot untuk menendangnya ya, nanti menyemprot ya. Terhalang kotoran gitu. Tapi dia nggak usah pakai speed lagi. Nggak usah pakai speed lagi. Ya. Ini kelebihan dari yang 760. Jadi walaupun speed gastro dilengkapi dengan water jet. Ini suction tinggal on off aja masuk ke saluran suction. Mainnya dari sini, dari tombol. Itu aja. Nah, kurang lebih itu. Oke. Terus kita coba. Sekarang saat memadamkannya, matikannya pompa off dulu, kemudian lampu off, di off kan. Oh gitu aja ya. Bisa di off. Suction di off. Ini hidup terus ya? Di EPS. EPS hidup terus. Ini Oke. Kemudian ini Pak. langsung